Film dimulai dengan Riley North yang dengan brutal menyerang seorang preman di dalam mobil. Setelah pertarungan yang menegangkan, dia menodongkan pistol ke leher pria itu dan bertanya, "Kau ingat aku?" Tanpa ragu, dia menarik pelatuk dan dengan tenang membersihkan tempat kejadian. Adegan beralih ke Los Angeles, di mana Riley kembali ke van-nya yang diparkir di kawasan kumuh yang dipenuhi tunawisma dan pemukiman liar. Di dalam van, dia merawat lukanya. Wajahnya menahan rasa sakit. Dia lalu menemukan sebuah tas berisi kue peppermint yang membawanya kembali ke kejadian 5 tahun lalu. Saat itu, Riley dan putrinya, Charlie, dalam perjalanan pulang setelah berbelanja, dan tidak sengaja mereka bertemu dengan Peg, ibu dari teman sekelas Charlie. Peg menghadang mereka karena mengambil tempat parkirnya. Riley diam-diam menahan kemarahan Peg, membiarkannya melampiaskan sebelum Peg pergi bersama putrinya. You should have punched your lights out. Riley lalu mengantar Charlie ke tempat kerja suaminya, Chris, dan mengingatkannya untuk bersiap-siap untuk ulang tahun putri mereka. Setelah itu, dia menuju ke pekerjaannya di bank, di mana bosnya memarahinya karena terlambat dan memaksanya untuk lembur. Sementara itu, Chris bertemu dengan teman lamanya, Mickey, yang menawarkan pekerjaan berbahaya, merampok kartel narkoba dengan Mickey sebagai sopir. Mickey mencoba meyakinkan Chris bahwa pekerjaan itu akan menjamin masa depan keluarga mereka. Tetapi Chris mengatakan dia butuh waktu untuk berpikir. This will. Malam itu, Riley pulang ke rumah dan hanya menemukan suami dan putrinya. Charlie kecewa karena tidak ada teman sekelas yang datang ke pesta ulang tahunnya, karena Peg telah mengundang seluruh kelas ke pesta Natalnya. Riley, Peg, and Carly's invite must have got lost in the mail. Feel free to stop by if you're not doing anything else. Untuk menghibur Charlie, Riley menyarankan agar mereka tetap bersenang-senang dengan pergi ke karnaval, menikmati wahana, dan membeli es krim favorit Charlie. And then, ice cream? Sebelum mereka pergi, Chris menelepon Mickey, menolak tawaran pekerjaan tersebut, dan mengatakan bahwa dia ingin hidup bersih untuk keluarganya. Saat mereka keluar rumah, seorang preman mengawasi mereka dan melaporkan kepada bosnya bahwa dia akan membuntuti Chris. Ternyata Mickey telah ditangkap dan sedang disiksa oleh bos kartel, Diego Garcia. Garcia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chris, karena percaya Chris terlibat dalam perampokan itu. Setelah menyiksa Mickey, Garcia memenggal kepalanya dengan kejam. Di karnaval, Riley dan keluarganya bersenang-senang, menaiki wahana, berfoto, dan menikmati es krim, tanpa tahu bahwa 3 orang suruhan Garcia sedang membuntuti mereka dengan mobil. Ketika Riley kembali ke stan es krim untuk mengambil tisu, para pria itu, yang masih berada di dalam mobil, melepaskan tembakan ke arah Chris dan Charlie, dan juga sempat melukai Riley. Dalam kekacauan itu, Riley bergegas menghampiri keluarganya, namun mereka sudah tiada. Saat pihak berwenang tiba, Riley langsung dilarikan ke ambulans. Detektif Michael, yang terguncang oleh tragedi itu, dikuatkan oleh rekannya, Moises, yang memintanya tetap fokus pada tugas mereka. Selang beberapa waktu, Riley terbangun di rumah sakit setelah menjalani operasi di kepalanya. Michael memberitahu bahwa mereka memiliki 3 tersangka dalam pembunuhan keluarganya. Dia menjelaskan bahwa mereka tahu Chris telah menolak tawaran Mickey berkat pesan suara yang ditinggalkan, meskipun Garcia tidak pernah menerimanya. Namun tanpa bukti yang cukup atau saksi, mereka tidak bisa mengambil tindakan terhadap Garcia. Sebelum pergi, Michael memberikan foto-foto keluarga yang berhasil diselamatkan. Tiba-tiba, Riley bersikeras bahwa dia bisa mengidentifikasi para penembak. Di kantor polisi, dia dengan tepat menyebutkan ketiga pria tersebut. Michael mempertanyakan kepastiannya. Kemudian, Moises memperingatkan Michael tentang seorang mantan detektif yang pernah menyelidiki Garcia dan terbunuh di dalam departemen,
mengisyaratkan bahwa Garcia mungkin memiliki orang dalam. Moises mendesak Michael untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena tidak ada keadilan yang bisa mengembalikan keluarga Riley. Sementara itu, Riley berkemas dan bersiap meninggalkan apartemennya setelah diusir karena berbulan-bulan menunggak sewa. Saat itu, seorang pengacara masuk, memintanya untuk melanjutkan hidup karena keluarganya sudah tiada, dan menyerahkan sekantong uang. Ternyata dia mencoba menyuap Riley agar mencabut dakwaan terhadap anak buah Garcia. Marah, Riley menolak dan mengusir pengacara itu dengan dorongan keras. Pada hari persidangan, pengacara tersebut mempertanyakan Riley, bertanya bagaimana dia bisa melihat kliennya pada malam pembunuhan keluarganya, mengingat jarak antara mereka dan mobil sang penembak. Yang tidak diketahui Riley, baik hakim maupun pengacaranya sendiri sudah disuap oleh Garcia. Akhirnya, kasus itu dibatalkan, dan ketiga anak buah Garcia dibebaskan. Diliputi amarah, Riley menerjang para pembunuh, tetapi polisi dengan cepat menahannya. Saat dia dibawa ke ambulans, Riley tiba-tiba melawan, melukai para petugas dan melarikan diri. Moises dan Michael mengunjungi makam keluarga Riley, di mana mereka menemukan bekas darah Riley di batu nisan. Kembali ke masa sekarang, 5 tahun telah berlalu. Michael dan Moises berada di TKP di mana 3 mayat ditemukan tergantung di biang lala, ketiga orang yang membunuh keluarga Riley. Pada saat yang sama, agen FBI Lisa mendapat pengarahan tentang tindakan Riley baru-baru ini. Dia setuju untuk bekerja sama dengan polisi menyelidiki kasus-kasus tersebut. Dalam persiapan untuk aksi balas dendam berikutnya, Riley mempersenjatai diri. Dia menatap foto keluarganya, mengingat kembali kenangan, sebelum menuju ke rumah hakim korup. Di sana, dia mengikat hakim itu ke kursi, siap menegakkan keadilannya sendiri. Sementara itu, Lisa memberitahu Michael dan Moises bahwa Riley pernah mencuri sejumlah besar uang dari bank tempat dia bekerja. Dia juga menyebutkan bahwa Riley sangat berhati-hati, bepergian ke berbagai negara dan tetap berada di bawah radar. Namun, tim menemukan bahwa Riley telah kembali ke Los Angeles dan tertangkap CCTV mencuri senjata dan amunisi militer. Dia tahu persis apa yang dia cari. Lisa juga menunjukkan bahwa hari ini adalah peringatan 5 tahun pembunuhan keluarga Riley. Kembali di rumah hakim, Riley memaku tangan hakim itu ke meja dan memasang kabel bom ke sebuah ponsel. Misinya untuk menegakkan keadilan telah dijalankan. Dia meninggalkan rumah itu dan naik bus, di mana dia meledakkan bom tersebut dari jarak jauh. Michael menerima telepon dari petugas yang memberitahunya tentang pembunuhan brutal terhadap pengacara pelaku, pengacara Riley, dan hakim korup dari kasusnya. Sementara itu, tangan kanan Garcia, Cortez, mengetahui tindakan Riley dan memberitahu Garcia, yang segera menawarkan hadiah untuk kepala Riley. Di dalam bus, Riley melihat seorang anak laki-laki kecil yang mengingatkannya pada putrinya. Dia memberinya sebuah mainan dan bertanya tentang ayahnya. Anak itu menjelaskan bahwa ayahnya seorang pemabuk, dan dia sering harus menuntunnya pulang. Di toko Indomaret, Riley melihat anak itu dan ayahnya berhenti untuk membeli lebih banyak alkohol. Dia menghajar sang ayah, mengambil kartu identitasnya, menghafal alamat mereka, dan memerintahkannya menjadi ayah yang lebih baik. Riley memperingatkan pria itu bahwa dia akan mengingat namanya dan alamatnya, dan memberitahu kasir untuk tidak lagi menjual alkohol kepada pria tersebut sebelum membeli mobil pria itu di tempat. Kemudian, Riley duduk di dalam mobil, mengamati sebuah pasar terdekat. Dia melihat Marvin, salah satu anak buah Garcia, dan mencurigai bahwa pasar itu terkait dengan operasi narkoba Garcia. Dengan menyamar sebagai tunawisma, dia mencoba masuk ke dalam bangunan tersebut. Ketika beberapa penjaga mencoba menghentikannya, dia dengan cepat mengalahkan mereka. Di dalam,
Dia menemukan bahwa tempat itu adalah salah satu rumah pencucian uang milik Garcia. Para preman di dalam sedang menonton laporan berita tentang Riley, dengan pihak berwenang memperingatkan publik untuk segera melapor jika melihatnya, karena dia kini dianggap sangat berbahaya. Riley diam-diam mengintip ke dalam sebuah ruangan, tetapi para pria itu melihatnya dan langsung melepaskan tembakan. Mendengar suara tembakan, para preman lainnya menyebar untuk memburunya. Namun keterampilan bertarung Riley dengan cepat mengalahkan mereka satu persatu. Dia melompat turun dan menyingkirkan orang-orang Garcia dengan sangat brutal. Setelah area tersebut bersih, dia kembali ke ruangan di atas, di mana dia membunuh semua orang di dalam, kecuali Marvin, karena dia memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Kemudian, Marvin mengunjungi Garcia, mengakui bahwa Riley memaksanya mengungkapkan segala hal tentang operasi mereka. Dia menambahkan bahwa Riley tidak mengambil uang Garcia. Sebaliknya, dia membakar semuanya. Shut the fuck up! Double security. Put that bitch in a box before sunset, before she gets us all killed. Sementara itu, media ramai melaporkan kekacauan terbaru, dengan Riley dicurigai sebagai dalang di balik semuanya. Michael dan Moises tiba di lokasi kejahatan terbaru, di mana Michael menyebutkan bahwa dia berencana untuk berkonsultasi dengan Departemen Narkotika untuk mendapatkan informasi tentang operasi Garcia, dengan tujuan mengawasi dan menangkap Riley. Moises kembali memperingatkan Michael untuk berhati-hati, karena mungkin ada polisi korup yang bekerja untuk Garcia. A few guys in the right places. Watch your ass is all I'm saying. Garcia menyadari bahaya yang mengancam, bersembunyi di rumahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Riley di gudang narkoba mereka. Malam itu, Riley tiba di gudang. Sambil menatap foto keluarganya, dia berhalusinasi melihat Charlie dan menguatkan dirinya untuk menghadapi yang akan datang. Di dalam, dia menemukan gudang itu kosong tetapi melihat ada jebakan bom tersembunyi. Riley bereaksi dengan cepat, tetapi para penjaga di luar melihatnya dan segera menekan remote untuk meledakkan bom, menyebabkan ledakan besar di seluruh gudang. Michael dan Moises diberitahu tentang ledakan itu, dan Michael segera memberi pengarahan kepada Moises. Para preman pergi, mengira mereka telah membunuh Riley, tetapi ternyata Riley selamat, melarikan diri melalui saluran pembuangan. Riley mencuri mobil dan mengejar para preman, yang saat itu sedang berbicara dengan Garcia di telepon untuk melaporkan keberhasilan mereka. Garcia, yang percaya bahwa Riley telah mati, merayakan dan menjanjikan mereka hadiah. Sementara itu, Lisa mengunjungi sebuah area tempat para tunawisma berlindung. Tertarik dengan laporan kriminal yang menunjukkan tidak ada kejahatan terjadi di sana selama berbulan-bulan, dia memperhatikan dua anak kecil dan bertanya kepada seorang pria setempat apakah tempat itu aman untuk mereka. Dia menjawab bahwa sekarang aman, berkat malaikat mereka. Lisa melihat mural di dinding, menunjukkan bahwa Riley telah melindungi area ini dari kejahatan. Riley terus mengikuti dua preman itu, dan akhirnya menyerang mereka. Garcia dan Cortez, yang merayakan kemenangan mereka terkejut mendengar dari berita bahwa Riley masih hidup dan berkeliaran di jalanan. Kendaraan para preman tiba, dan Riley langsung menghabisi para penjaga untuk masuk ke dalam. Dia keluar dari mobil dan dengan cepat menghabisi sisa preman lainnya. Orang-orang lain mulai menembaki mobil. Garcia mendengar suara tembakan saat Riley menabrakkan mobilnya ke rumah untuk menerobos masuk, melanjutkan aksinya menghabisi anak buah Garcia dengan kejam. Akhirnya, dia berhasil menyudutkan Garcia sambil menodongkan pistol. Fuck are you? What do you want? I want justice. Namun, Putri Garcia muncul,
mengingatkan Riley pada Charlie. Garcia menggunakan kesempatan itu untuk menusuk Riley di bagian samping dan melarikan diri bersama putrinya. Cortez dan anak buahnya melihat mereka, tetapi suara sirene polisi mendekat membuat mereka melarikan diri. Riley juga berhasil melarikan diri menuju rumah Peck, di mana dia dengan cepat memukulnya dan mengikatnya di kursi, mengancam akan meledakkan rumah dengan Peck masih di dalam. To burn your house down now, Peg, with you inside of it. Riley mengambil kunci mobil Peck dan menenangkannya dengan ejekan. "Aku cuma bercanda." Sementara itu, para pejabat berada di TKP milik Garcia, dan Moises mengetahui bahwa Michael tidak menjawab panggilan dari divisi narkotika. Ternyata Michael sedang mengikuti Lisa, yang membawanya ke van Riley, yang penuh dengan persenjataan. Damn. Lisa menyebutkan bahwa jika rumor itu benar, Garcia pasti punya orang dalam di kepolisian yang memberinya informasi, yang menjelaskan mengapa operasi narkobanya tidak pernah terganggu. Dia berencana menghubungi berbagai divisi polisi untuk memasang pengawasan di lokasi tersebut dan menangkap Riley hidup-hidup. Namun, segera terungkap bahwa Michael adalah mata-mata yang bekerja untuk Garcia. Sebelum Lisa bisa menjalankan rencananya, Michael membunuhnya. Dia menelepon Garcia untuk memberitahu bahwa dia tahu di mana Riley bersembunyi, menyuruh Garcia untuk mengerahkan seluruh pasukannya. Riley, yang melemah karena luka-lukanya, bersembunyi di sebuah gudang terdekat. Ketika Garcia tiba, dia memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan mencarinya. Dengan dibantu halusinasi putrinya, Riley terbangun dan berhasil menyelinap pergi sebelum salah satu preman menemukan jejak darahnya. Dia melaporkan kepada Cortez dan memanggil bala bantuan. Riley menjatuhkan sebuah kotak berat di kepala preman itu, mengambil senjatanya, dan mendengar melalui radio bahwa anak buah Garcia semakin mendekat. Ketika Cortez dan timnya tiba, mereka menemukan tubuh preman itu, tetapi saat mereka mendekat, sebuah granat meledak, menghabisi Cortez dan anak buahnya. Riley mengambil radio mereka dan menuntut agar Garcia diserahkan kepadanya, atau dia akan membunuh mereka satu persatu. Garcia dengan dingin membalas, mengancam bahwa Riley kalah jumlah dan tidak akan bisa bertahan. Sementara itu, Moises dan tim di markas mencoba menghubungi Lisa dan Michael, yang tidak merespons. Kembali ke Riley, dia menemukan tubuh Lisa di tempat sampah dan mengambil ponselnya. Di markas, Moises menyaksikan dengan takjub saat Riley melakukan siaran langsung konfrontasinya dengan Garcia, mengekspos Michael sebagai polisi korup. Dia mendesak pihak berwenang untuk datang dan menangkap Garcia. Garcia, yang menyandera seorang gadis kecil, bersiap untuk mengeksekusinya. Saat Michael mencoba campur tangan, Garcia menodongkan pistol ke arahnya. Dengan nyawa gadis itu terancam, Riley maju dan menyerahkan diri. Garcia membebaskan gadis itu tetapi segera mulai memukuli Riley saat dia mendekat. Michael memperingatkan Garcia untuk segera menghabisinya karena polisi kemungkinan besar sudah dalam perjalanan. Tetapi Garcia bersikeras melanjutkan penyiksaannya. Riley melihat ada pistol di dekatnya. Saat Garcia hendak membunuhnya, polisi tiba, memaksa anak buah Garcia melarikan diri. Percaya Michael telah mengkhianatinya, Garcia membunuhnya di tempat. Saat polisi menyisir lokasi, Garcia mencoba melarikan diri, tetapi Riley menyergapnya dan menodongkan pistol. Moises dan polisi tiba, mencoba menghentikannya untuk membunuh Garcia. Just drop the gun! Namun, Riley, yang sudah muak dengan sistem keadilan, menarik pelatuknya. Polisi menembak bahu Riley, tetapi Moises memerintahkan mereka untuk mundur. Saat mereka mendekat, Riley sudah menghilang. Sebuah helikopter dikerahkan untuk mencarinya, tetapi tidak menemukan jejak. Moises diperintahkan untuk membuat perimeter, tetapi dia dengan yakin menyatakan itu tidak perlu, karena dia tahu kemana Riley akan pergi. Keesokan harinya, Riley mengunjungi makam keluarganya, memberitahu mereka bahwa semuanya sudah berakhir. Moises muncul, dan Riley memintanya untuk membiarkannya mati,
mengatakan keluarganya sedang menunggunya. Namun, Moises menolak, mengatakan bahwa cerita Riley belum selesai. Dalam adegan terakhir, sebuah laporan berita mengumumkan penangkapan Riley, dengan pejabat menjamin publik bahwa dia akan menghadapi keadilan atas tindakannya. Moises mengunjungi Riley di rumah sakit, di mana dia sedang dalam masa pemulihan. Dia berterima kasih padanya karena telah membongkar operasi narkoba besar dan mengekspos Michael. Saat dia pergi, dia diam-diam menyelipkan kunci borgol padanya, memungkinkan Riley untuk melarikan diri.